Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Ikatan ion itu adalah salah satu ikatan yang ada di ikatan kimia. Jadi tanpa lama-lama langsung kita ke materinya bersama saya Baim Rizky Aditya dari kelas 11 Saintek SMA Islam Al Syukro Universal. Jadi yang pertama, apa sih itu ikatan kimia? Oke, jadi ikatan kimia itu adalah ikatan antar atom yang terjadi agar atom yang terjadi di dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Dan elektron valensi memiliki peran yang sangat penting di dalam ikatan kimia ini. Lalu selanjutnya yang ada di sebelah kiri yaitu 3 jenis pada ikatan kimia. Jadi secara umum ikatan kimia itu terbagi menjadi 3 jenis ikatan. Yang pertama ikatan ionik yang dimana akan kita bahas pada video kali ini. Dan ikatan kedua ada ikatan kovalen. Dan ikatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ikatan logam. Nah ini dia salah satu dari jenis ikatan kimia yaitu ikatan ion yang akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama, pengertian dari ikatan ionik. Apa sih ikatan ionik? Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, sehingga akan membentuk ion positif yang disebut kation dan ion negatif yang dapat disebut anion. Ikatan ion terjadi pada atom logam dan non-logam. Atom logam biasanya cenderung melepaskan elektronnya, sedangkan atom non-logam cenderung menerima atau membutuhkan elektron. Selanjutnya ada mencapai kestabilan. Hal ini dilakukan karena ikatan ion terbentuk karena adanya kecenderungan atom-atom untuk mencapai kestabilan. Oleh karena itu, untuk mencapai kestabilannya, elektron valensi harus berjumlah 2 atau 8. Berjumlah 2 yang dapat disebut duplet dan berjumlah 8 yang dapat disebut oktet. Oke, jadi sebelum ke materi pembentukan dari ikatan ion, kita akan bahas dulu nih sifat-sifat senyawa ion. Sifat-sifat senyawa ion yang akan dibahas di video kali ini ada 5. Yang pertama, titik leleh dan didihnya yang tinggi. Yang kedua, keras namun rapuh. Yang ketiga, larut dalam pelarutan polar. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi padat, ia tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ion-ionnya terkunci dalam posisi yang tetap. Namun, dalam posisi larutan atau lelehan, ikatan ion dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya bebas bergerak. Lalu sifat yang terakhir yang kelima yaitu tidak larut dalam pelarut nonpolar. Oke, jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu contoh pembentukan ikatan ion. Oke, jadi ini adalah contoh ikatan ion, di mana di video ini akan ada 2 dari contoh pembentukan ikatan ion nih. Dimulai dari sebelah kiri dulu. Ada ikatan yang terbentuk dari atom Na dan juga Cl. Mengingat kembali, ikatan ion adalah ikatan yang peran pentingnya itu ada di elektron valensinya. Jadi kita cari dulu elektron valensi dari Na dan juga Cl. Dari Na dulu ya, konfigurasi elektronnya Na itu 281. Jadi yang paling belakang atau yang terakhir itu 1 dan itulah elektron valensinya. Karena elektron valensinya 1, jadi Na akan cenderung untuk melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion positif, yaitu Na positif. Nah, Na udah kita dapat nih elektron valensinya, terus membentuk ion Na+. Lanjut kita cari elektron valensi dari Cl. Kita konfigurasi elektron Cl dulu 287. Karena yang paling terakhir dan yang paling belakang itu 7, itulah elektron valensinya dari Cl yaitu 7. Karena elektron valensinya 7 cenderung menerima 1 elektron. Nah, membentuk ion Cl-. Nah, di bawah Na+ dan juga Cl- terdapat rumus dari Lewis yang dimana Na melepaskan 1 elektronnya kepada Cl yang berelektron 7 dan Cl menerima 1 elektron dari Na menjadi ion Na positif dan Cl negatif yang dimana terjadinya ikatan dan membentuk senyawa NaCl. Selesai juga soal dari contoh pembentukan ikatan ion yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada atom Mg dan juga atom Cl. Nah, di contoh yang kedua ini ada sedikit perbedaan dari tahapan yang sebelumnya. Yang pertama, kita cari dulu elektron valensi dari Mg dan juga Cl. Konfigurasi elektron dari Mg 282 dan kita dapat elektron valensinya 2. Sedangkan Cl 287, kita dapat juga elektron valensinya itu 7. Nah, untuk mencapai kestabilan, Mg harus melepas 2 elektronnya, membentuk ion Mg2+, sedangkan Cl harus menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion Cl-. Nah,
perhatikan untuk membentuk senyawa. Untuk membentuk ikatan, muatan positif dan negatifnya itu harus sama. Atau bisa juga elektron yang dilepas dan juga yang diterima itu harus jumlahnya sama. Nah, yang kita lihat lagi, kan itu Mg-nya itu Mg2+, sedangkan Cl-nya itu cuma 1 Cl-. Oleh karena itu, gimana caranya supaya stabil? Nah, Cl-nya itu berarti harus ada 2. Nah, jadi di belakang Cl-nya itu ditambah angka 2, sehingga Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Kita tulis nih, MgCl2. Nah, itu adalah senyawa yang terbentuk dari atom Mg dan juga Cl ini. Oke, jadi kesimpulan dari perbedaan dua soal ini, di mana soal yang pertama itu elektron yang dilepas dan juga elektron yang dibutuhkan itu jumlahnya sama, sehingga tidak perlu ditambah lagi. Sedangkan soal yang kedua, elektron yang dilepas dan elektron yang diterima itu beda. Elektron yang dilepas itu kan 2 dan yang dibutuhkan cuma 1. Jadi gimana caranya stabil? Yang dibutuhkan itu harus ada 2. Nah, akhirnya selesai juga materi kita di video kali ini, yang dimana materinya yaitu pengertian dari ikatan ion, sifat-sifat ikatan ion, dan juga contoh pembentukan ikatan ion nih. Gimana? Semoga kalian bisa mengerti dari video kali ini ya. Saya Baim Rizky Aditya dari 11 Saintek SMA Islam Al Syukro Universal. Berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.